Nadia Zekina dari Prodi Akuntansi S1 Angkatan 2022. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester pengantar manajemen, yaitu membuat video materi, dan materi yang akan saya bawakan adalah pengawasan dalam manajemen. Yang pertama, apa itu pengawasan dalam manajemen? Pengawasan atau controlling merupakan salah satu fungsi manajemen. Controlling berperan memberikan penilaian dan koreksi terhadap kinerja karyawan. Dengan controlling, karyawan yang kurang telaten bisa diarahkan agar pekerjaannya memenuhi target. Pengawasan berperan penting dalam suatu organisasi dan perusahaan, apalagi jika organisasi tersebut memiliki banyak anggota dan karyawan di dalamnya. Pengawasan menjadi kunci di balik berhasilnya suatu perencanaan. Pasalnya, fungsi ini dapat membantu perusahaan memenuhi target dan mencapai tujuannya. Ada dua metode pengawasan manajemen. Yang pertama, metode pengawasan kualitatif, dan yang kedua, metode pengawasan kuantitatif. Metode pengawasan kualitatif yaitu digunakan untuk mengawasi prestasi seseorang secara menyeluruh. Sedangkan metode pengawasan kuantitatif digunakan dengan cara menilai prestasi objek menggunakan satuan angka. Teknik yang dipakai dalam metode pengawasan adalah perhitungan anggaran, audit, analisis break-even, rasio, dan teknik perencanaan lain seperti Bagangian, PER, dan CPM. Jenis-jenis pengawasan dalam manajemen. Yang pertama, pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern dilakukan oleh pihak yang ada di dalam perusahaan, sedangkan pengawasan ekstern dilakukan oleh pihak yang berada di luar perusahaan. Yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum karyawan menjalankan tugas mereka demi mencegah terjadinya penyelewengan. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan langsung di tempat karyawan bekerja, Contoh pengawasan dalam manajemen: melakukan evaluasi apakah target perusahaan berhasil dicapai atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan melihat indikator yang telah ditentukan seperti jumlah sumber daya manusia yang bekerja sama memenuhi target, waktu memenuhi target, dan dukungan perusahaan agar target terpenuhi. Yang kedua, memberikan solusi ketika ada masalah yang menimpa perusahaan yang mana masalah tersebut memiliki potensi mengancam tercapainya target perusahaan di dalam kurun waktu tertentu. Tujuan pengawasan dalam manajemen. Yang pertama, untuk mencegah adanya tindakan pemborosan bahan atau penyelewengan terhadap fasilitas perusahaan saat karyawan menjalankan tugas. Yang kedua, memberikan jaminan kualitas agar konsumen puas terhadap produk barang maupun jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, memberikan pembinaan pada karyawan. Yang keempat, memberikan jaminan pada bos bahwa karyawan yang bekerja di bawahnya melaksanakan tugas sesuai kapasitas mereka. Dan terakhir, melakukan koordinasi perihal pekerjaan apa saja yang harus dilakukan. Manfaat pengawasan dalam manajemen. Yang pertama, sebagai media perubahan. Pengawasan bisa membuat perusahaan lebih peka terhadap perubahan dalam dunia bisnis. Yang kedua, kompleksitas perusahaan. Pengawasan membawa perusahaan menjadi semakin kompleks, apalagi ketika organisasi berkembang menjadi lebih besar setiap tahunnya. Yang ketiga, mengantisipasi kesalahan. Dengan adanya pengawasan, potensi terjadinya kesalahan akan mudah terlacak dan perusahaan bisa mengatasinya lebih dini sebelum masalah meledak. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.